Senang sekali saya bisa bertemu dengan Anda di sesi akhir ini, di mana saya masih mendapatkan kepercayaan dari Univision untuk berbagi hal-hal yang kami lakukan mewakili orang-orang yang duduk di depan ini. Dan saya yakinkan kepada Anda bahwa pulang dari sini Anda tidak akan kecewa karena Anda akan pasti mendapatkan sesuatu. Paling tidak satu patah dua kata, ini akan menjadi modal sebagai titik awal Anda memulai. Mudah-mudahan dengan niat yang tulus, ini adalah langkah yang terbaik dan kita mendapatkan ridho dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dan ini semua tidak akan pernah terjadi tanpa peran serta dari para sponsor Anda. Saya ingat bahwa untuk datang ke pertemuan itu adalah satu hal yang sudah menjadi kebiasaan dalam hidup saya sehari-hari. Selama 20 tahun saya menekuni bisnis, saya tidak pernah lepas dari yang namanya dari satu pertemuan ke pertemuan lain. Mungkin beberapa di antara Anda mengena dengan saya karena Anda sudah terlalu bosan untuk datang di pertemuan, barangkali. Tetapi Bapak Ibu semua, kenapa saya dulu agak bosan datang di sebuah pertemuan? Karena pertemuan tidak ada hubungannya dengan perubahan hidup saya. Saya hanya merasa menjadi lebih positif, lebih yakin, tetapi istri saya masih tetap menangis di rumah. Nah, tapi setelah saya menekuni bisnis ini, yang unik, ya, yang kami tekuni bisnis ini, bisnis yang aneh menurut saya. Kenapa? Saya merasa bahwa apa yang kami lakukan itu tidak sebanding dengan yang seharusnya yang saya terima. Dulu Pak Jenik waktu ketemu sama saya, tahun 2013, dia bilang sama saya, Pak Alam, kalau orang punya omset kira-kira 8 juta, itu income-nya berapa? Sayangnya di dunia MLM itu kurang lebih kisarannya sekitar 4% deh. Jadi kalau 8 juta dikalikan 4% kurang lebih 300 ribu ya. Nah uniknya, sponsor saya ini omsetnya pada waktu itu 300 ribu, tapi income-nya 8 juta. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal kan? Nah, Anda akan masuki sebuah bisnis di mana orang akan terwow-wow dengan apa yang Anda alami setahun, 2 tahun yang akan datang. Tiba-tiba, Anda tidak sangka bahwa orang yang mungkin dulu Anda duga, orang ini tidak mau, orang ini menolak, tapi dia bisa menjadi rising star di bisnis seperti ini. Kenapa? Karena semua orang punya peluang yang sama untuk berhasil. Kenapa demikian? Karena akadnya untuk menjalankan bisnis ini tidak sama dengan bisnis-bisnis pada umumnya. Bisnis pada umumnya mengajak kita untuk membeli sesuatu, jual beli. Belum tentu yang kita beli itu barang yang kita butuhkan. Ya, saya masih jadi teringat ini salah satu partner saya Pak Dwi ini, hari ini dia akan pakai dasi, mungkin berdiri Pak Dwi, bisa membantu saya, bisa menghadap ke peserta. Nah, ini adalah dasi bisnis yang dulu saya jual. Dasi ini harganya 4,5 juta, Pak. Dasi Pasar Turi padahal itu. Silakan duduk Pak Dwi, terima kasih. Saya tidak mau mengatakan. Jadi kami dulu menjalankan bisnis di mana kualitas dasinya itu dasi Pasar Turi. Kan Pasar Turi itu mungkin kalau yang luar kota Anda nggak ngerti ya. Itu kira-kira kelas apa ya? Kelas kambing kira-kira. Ya, harga 10 ribuan bisa dijual 4,5 juta. Gila nggak? Siapa orang nggak mau? Bonusnya mau kan? Tapi belum tentu orang mau beli barangnya, ya. Nah, tapi di sini Anda tidak ditawari untuk membeli sesuatu. Kita di sini diajak untuk menabung, untuk menyelamatkan keluarga kita. Saya rasa bukan satu hal yang aneh. Tidak ada alian pun, kan kita harus mempunyai perencanaan keuangan yang baik. Justru kalau ada orang bilang, wah saya tidak punya uang Pak untuk ikut tabur, menurut saya dia harus introspeksi untuk dirinya sendiri. Mungkin dia harus merevisi kembali perjanjian pernikahan dia dengan istrinya barangkali. Karena sama istrinya sendiri aja dia bilang tidak mampu. Kira-kira kalau ada di antara Anda yang belum menikah, siapa yang menikah? Belum menikah di sini bisa ngacung. Nah, kan belum menikah ya. Nah, untuk perempuan nih, kalau Anda punya laki-laki bilang pada Anda, Dek, aku mau menikahi kamu, tapi tidak saya jamin hidupmu enak. Kira-kira perempuannya jawabnya ya apa? Ya, gak bojo mbak sampean gak paten Mas. Semua orang ingin masa depan yang lebih baik. Jadi jangan bilang Anda tidak punya uang untuk menabung. Yang ada adalah cinta Anda kepada pasangan. Ini perlu direvisi kembali. Kita mengajak orang untuk menabung untuk anak, untuk suami, untuk istri, untuk orang tua. Masa itu aja susah. Tapi itulah uniknya bisnis ini. Banyak keanehan dan hal yang tidak masuk akal yang akan kita temui di sini. Jadi kalau ada orang bilang, wah bisnis alien itu susah. Sebenarnya yang susah itu prospeknya Pak, bukan kita Pak. Yang bikin susah itu prospeknya sendiri. Dia punya masalah yang sudah dia kumpulkan bertahun-tahun dan ketemu dengan Anda. Saya sering mengalami ketika saya menjalankan bisnis ini, 50 orang yang saya presentasi, sejak saya bergabung, 50 orang dalam 1 bulan saya presentasi 50 orang, semuanya positif. Semuanya positif. Tidak ada yang bilang, hah?
Asuransi, apalagi bilangnya asuransi, orang enggak ada. Semuanya positif. Tapi semuanya belum nabung. Semoyo, ya. Jadi industri yang sekarang lagi dikembangkan oleh negara ini adalah industri semoyo. Janji. Ya. Akhirnya apa? Karena kita sering bergaul dengan orang seperti itu, nah kita mulai menghentikan langkah kita. Bapak Ibu semua, saya merasa seperti masuk sebuah dimensi kehidupan yang baru, di mana ketika Anda lihat orang-orang yang berhasil itu ternyata sekarang sudah dari berbagai latar belakang. Ini ada beberapa yang tidak bisa naik di atas panggung. Kalau Anda lihat dari usia ya, usia macam-macam. Ada yang masih muda, ya, ada yang rambut hitam, ada yang rambut putih. Ada perempuan, ada laki. Ada yang muda, ada yang tua. Kira-kira di sini siapa sih yang paling tua usianya? Saya mau tahu. Ada satu lagi seorang BP di sini, ya, Ibu Tis dan Pak Bob. Usianya 66 tahun. Ada di sini di ruangan ini. Usia 66 tahun Pak bisa jadi BP. Masa kita nggak bisa? Tapi beberapa di antara Anda yang masih baru saya bisa memahami. Ada di antara Anda yang tidak mengerti kenapa saya kok mau-maunya datang ke pertemuan kayak begini. Dari tadi disuruh lihat orang tepuk tangan. Tidak terlalu related, mungkin nggak nyaman. Kenapa? Karena terbiasa suasana yang sunyi barangkali. Saya nggak senang Pak seminar model kayak gini. Seminar apa ini? Dari tadi tepuk. Saya nggak dapat sesuatu. Semakin Anda mengatakan seperti itu, semakin membuktikan bahwa memang Anda butuh Univision. Kenapa? Karena terlalu sering kita menghadiri satu pertemuan, di mana pertemuan itu tidak ada hubungannya dengan hidup Anda. Itu Anda datangi bertahun-tahun, berhari-hari. Contoh, siapa di sini yang kerja? Pertemuan bukan? Anda suka enggak? Anda jangan bilang Anda datang ke kantor, berangkat pagi, yes, bos, saya datang, bos. No. Siapa yang kerja di sini nyimpen fotonya bosnya? Ayo ngacung. Sesuatu yang Anda hadiri secara rutin tidak berubah hidup Anda kok. Bisa nggak Anda bilang sama bos Anda, bos tahu ya, saya masuk di sini, istri saya itu pengeluarannya banyak karena istri saya cantik. Anak saya itu 4. Ya jangan disamakan dong sama sales yang lain. Sales lain nggak punya istri. Pengeluaran kecil, Mbak ya, bayarannya saya 4. Bisa nggak Anda minta gaji 4 kali lipat karena masalah Anda lebih banyak? Bisa nggak? Anda dibayar berdasarkan job description. Nah karena itu, jadi saya bisa maklum kalau ada beberapa di antara Anda datang di sini, itu ada yang nggak related ya, nggak connect. Kenapa? Karena mungkin Anda merasa pertemuan ini untuk orang lain. Keliru Pak. Pertemuan ini diselenggarakan sebenarnya untuk Anda. Kenapa sih datang dari Jakarta diminta untuk hadir di sini? Mau pamer ke Anda gitu? Tidak ada perlunya mau pamer kepada Anda. Kenapa? Karena beliau tetap menjadi BP, mau naik di panggung ataukah tidak, betul? Tidak ada hubungannya kami naik di atas panggung, itu bisa merubah posisi kami. Tetapi, ceritanya akan menjadi berbeda jika Anda berpindah kursi. Dari duduk di belakang, maju ke depan. Itu ada hubungannya dengan masa depan Anda. Karena kami hanya menghargai siapa-siapa orang yang berhasil di dalam hidup ini, di dalam bisnis ini. Kursi ini disediakan bagi Anda yang mau bekerja keras walaupun kita punya keterbatasan. Walaupun kita punya kekurangan, kendala. Anda tadi lihat Pak Abdi. Perjuangannya luar biasa, tidak mudah. Dan kami memberikan penghargaan yang luar biasa bagi mereka yang sukses di sini. Kenapa demikian? Kenapa kami mendatangkan orang yang berhasil di sini? Karena orang gagal banyak Pak di luar sana, tidak perlu dinaikkan panggung. Tidak ada untungnya. Mungkin ada di antara Anda merasa tidak suka, gak seneng, lah apa ngomong itu? Ngapain orang bilang begitu? Tapi dia bisa jadi BP Pak. Anda mungkin merasa, orang model kayak gitu, ecek-ecek itu. Saya bisa. Buktikan kalau memang Anda bisa menjadi something. Mungkin Anda mikir gini, untuk apa saya harus membuktikan sukses di Allian? Apa perlunya saya sukses di Allian? Toh keluarga saya baik, anak saya oke semua. Mungkin beberapa di antara Anda berpikir bahwa kita ini selling product. We not selling product. We selling story behind product. Ini adalah suatu kisah nyata. Waktu itu yang cerita pernah saya ceritakan dalam forum seperti ini. Seorang laki-laki yang mempunyai niat baik untuk menabung di Allian. Bapak Ibu semua, siapa di antara Anda yang bisa menjamin bahwa 10 tahun lagi Anda pasti tidak sakit? Ngacung. Saya mau belajar ilmunya. Kalau ada. Siapa yang bisa menjamin bahwa 10 tahun lagi Anda pasti masih bisa bernapas? Ngacung. Berarti kita semua setuju bahwa tidak ada yang pasti di depan sana, betul? Orang ini punya cinta yang tinggi, yang besar untuk anak dan istrinya, sehingga dia nabung. Ketika dia nabung,
tanpa disadari. Musibah itu datang duluan. Suaminya dulu yang kena musibah. Suaminya kena musibah, suatu penyakit, di mana penyakit ini membuat istrinya kehilangan kesabaran. Bertahun-tahun, untungnya dia punya tapru, tapi salahnya tidak cukup taprunya. Anda bisa buktikan deh. Anda coba hitung nilai proteksi yang Anda punya, kemudian Anda cocokkan dengan tabel sakit kritis di asuransi di rumah sakit. Silakan dicocokkan kalau Anda tidak percaya omongan saya. Kira-kira bisa bolak-balik ke rumah sakit berapa kali? Kalau sekali mungkin cukup. Kalau mungkin 2-3 kali, mungkin lain ceritanya. Jadi Bapak Ibu semua jangan bangga kalau punya tabungan 300.000 ya. Aku kikor loh Pak, cok main-main loh Pak. Nabungmu biro 300. 300 itu 300 juta Pak. Itu kalau umur 30. Lah kalau umur kayak saya. Kalau umur 40 nabung 300 dapatnya berapa? 150. Oke? Lah umurin 60. 50 juta itu sudah alhamdulillah. Misal ada terjadi apa-apa dengan keluarga kita, butuh 50 juta. Mungkin kita punya BPJS. Dan ini adalah warisan buat anak karena bisa dibeliin rumah. Bisa ya 50 juta beli rumah? Bisa, berkupon. Rumah burung. Ya, untuk burung kesayangan Anda kasih tempat. Akhirnya dia nabung. Dia nabung di tapro, satu ketika gimana ceritanya, akhirnya suaminya kena sakit kritis, istrinya ini tidak kuat. Suaminya itu kok gitu. Kemungkinan sakitnya ini ada hubungannya dengan kencing manis. Anda tahu ya, kalau orang kena kencing manis kira-kira ya apa ya? Lihat orang manis jadi pahit. Istrinya maksudnya, yang sakit suaminya. Gitu, tidak lama, suwi orang ngono rasa pisan. Menderita itu. Apalagi istrinya cantik, waduh, berat. Itu risikonya punya istri cantik itu gitu ya. Jangan sakit. Kalau sakit percuma, ya nikmati orang lain. Dilihat orang lain terus. Jadi istri Anda adalah yang terbaik. Nah, tidak tahu gimana ceritanya, akhirnya istrinya capek. Ya, mungkin di antara Anda pernah capek ngelayani suami barangkali. Maksudnya bukan ngelayani yang itu. Ngelayani yang lain. Mungkin suami Anda itu orangnya rewel, pemarah, cemburu, pegel-pegel. Di bojo model kok mau males aku mas. Mungkin janji-janji tok, katanya begini, katanya begitu. Mana? Misal istrinya capek dan sampai akhirnya bilang begini istrinya itu, kok gak mati pisan ya sampean itu. Ya mungkin Anda bisa ketawa ya, tetapi kalau Anda sudah punya keluarga yang kena sakit kritis, Anda baru mengerti maksud saya. Sudah tidak mampu itu hidupnya itu, mau hidup kayak apa, dipertahankan kayak apa. Sang ibu ini itu masih punya kesenangan. Ada laki-laki kok yang lebih smart, yang lebih menarik, yang lebih oke gitu kan. Akhirnya dia punya pacar. Ini yang cerita adalah anaknya. Anak ini akhirnya datang kepada salah satu pengurus kantor di Allian. Pada waktu suaminya ini sakit, ternyata doa istrinya, keinginan istrinya untuk cepat mati itu dikabulkan sama Tuhan. Mati dia. Nah, begitu meninggal, maka yang ada dalam pikirannya sang ibu ini adalah untuk mendapatkan garansi yang kedua, yaitu apa? UP ya, warisan. Kebetulan UP-nya besar, nilainya miliar. Nah, saat itu dia datang ke kantor di Basuki Rahmat, di kantor itu bersama dengan pacarnya dia datang. Ini saya mau mengajukan klaim karena suami saya sudah meninggal. Diurus, intinya oke, Allian akan mentransfer, minta nomor rekeningnya ahli waris. Memang dia istrinya, istri saya. Setelah dalam berapa lama, ditunggu waktu 1 minggu kok nggak ada realisasi. Ditunggu 2 minggu kok nggak ada transfer uang masuk. Kira-kira suami Anda meninggal, Anda ditransfer 1 minggu nggak masuk, 2 minggu, kan pasti tanya-tanya toh. Ada apa ini? Dia datang ke kantor, dia minta penjelasan. Kenapa kok belum ditransfer? Jawabannya apa? Dananya sudah disiapkan tapi kita belum bisa transfer kepada ahli waris. Loh, apa alasannya? Ternyata sang bapak ini karena tahu gelagat istrinya seperti itu, dia punya 2 orang anak yang masih kecil-kecil, SD sama SMP. Mamanya tidak punya keimanan yang cukup baik, sehingga akhirnya papanya mengambil satu keputusan yang cukup tepat. Dia minta sama Allian untuk merubah ahli warisnya dari istrinya dipindah kepada anaknya. Istrinya datang dengan marah-marah, dibilang ini Allian perusahaan besar, kalau Allian tidak bayar, ini berarti penipuan. Nek perlu tak bawakan polisi, tak bawakan jaksa, tak bawakan itu yang namanya tukang tagih, debt collector. Allian bilang begini, dananya sudah siap,
bisa ditransfer kepada termaslahat. Tetapi Bu, sebelum Bapak meninggal, Bapak merubah, dipindah kepada anak, anaknya masih SD dan satunya masih SMP. Bu, ngamuk luar biasa. Marah sekali. Dia bilang Allian itu wah bla 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 jelek. Nah, setelah berlangsung beberapa lama, tiba-tiba ada 2 orang anak kecil itu datang ke kantor di Allian, ingin ketemu sama pimpinan cabang, namanya Pak Teguh Budi. Pak, ini ada tamu mau ketemu sama Bapak. Anak ini datang dengan pakai celana pendek dan ya, Anda tahu kalau anak SD pakai celana pendek, masih pakai baju sekolah. Dia datang, oh ya tunggu, karena saya masih ada tamu. Setelah selesai dia datang, oh ternyata anak kecil. Begitu anak kecil, ada apa nak? Pak, tolong pertahankan hak kami. Hanya itu satu-satunya uang yang kami miliki dari Papa. Uang itulah yang saya buat bekal untuk masa depan kami dan adik. Ini anak SMP nih. Loh, kamu itu siapa? Dia cerita, saya adalah anaknya Bapak ini. Dicek datanya, oh berarti kamu itu anaknya yang kemarin yang meninggal itu. Iya Pak. Sejak Mama itu tahu Papa sakit, Mama jarang pernah ketemu dengan kami. Mama sering bilang bahwa saya ini bikin repot Mama. Mama tidak bisa kerja, akhirnya saya ditaruh di panti asuhan. 2 orang anak. Tolong Pak, pertahankan hak kami. Karena kami tidak punya siapa-siapa. Bapak Ibu semua. Dari pihak Allian mengatakan, nak, kamu tidak usah khawatir, karena kami akan menjadi pembela kamu. Kami akan menunggu saatnya tiba. Ketika kamu sudah memenuhi waktunya, umur 17 tahun, dana ini akan ditransfer lunas buat kamu semua. Anda jangan pikir kita menjalankan bisnis ini tuh untuk sekedar cari kesibukan loh, ngisi waktu luang loh. Mentang-mentang wah ini paling kenapa dia ikut Allian, wong dia pensiun tidak punya kesibukan loh, jangan salah. Justru karena dia pensiun akhirnya dia mau menjalankan bisnis ini karena mungkin dia tersadar bahwa bertahun-tahun dia menjalankan hidupnya, membuang waktunya, ternyata do nothing. Tidak ada sesuatu yang membuat hidup kita jadi berarti. Penting nggak hidup kita ini berarti? Saya tidak tahu bagaimana Anda mendefinisikan hidup Anda. Tapi ini ada satu cerita, satu kisah yang ini menginspirasi saya. Ada seorang yang bernama Francis Petit. Francis Petit itu adalah orang dari Perancis, di mana dia mempunyai cita-cita yang sangat besar di tahun 74. Dia ingin menjadi seorang artis akrobat yang terkenal di dunia. Orang tuanya adalah seorang pilot dan punya nama terhormat. Anda tahu kalau tahun 74 kalau orang tuanya pilot itu pasti orang yang terkenal, terhormat. Dan orang tuanya mengatakan, saya tidak suka kamu menjadi seorang akrobat karena itu hanya badut. Kamu tidak akan pernah punya uang, pernah punya masa depan. Dan ayahnya tidak pernah setuju. Tetapi Petit ini mempunyai keinginan yang sangat bagus. Mungkin slide-nya bisa dibuka, Pak. Petit ini mempunyai cita-cita yang sangat kuat. Dia memvisualisasikan setiap hari, sehingga akhirnya dia ingin merubah nasibnya. Waktu ketika itu dia membaca sebuah artikel ya di Prancis, bahwa Amerika itu mendirikan menara Twin Tower, menara WTC. Dan ini masih under construction. Dia punya cita-cita, bahwa saya adalah orang yang pertama kali, adalah orang yang bisa menyeberangi 2 gedung ini. Kebanyakan kalau akrobat-akrobat lainnya 20 meter oke lah, biasa itu. Tetapi ini adalah 400 meter. Gimana untuk memunculkan niatnya? Maka Petit mengambil keputusan besar, dia pindah dari Prancis, pindah ke Amerika. Dan dia mengajak teman-temannya, dan tidak dibayar. Anda bisa bayangkan, pindah ke Amerika, tidak punya pekerjaan, dan untuk menghidupinya, dia menjadi akrobat jalanan. Jalan di atas kabel, kemudian jalan di atas bola. Nah, Philip Petit ini, dia untuk memuluskan niatnya, dia membutuhkan waktu selama 6 tahun untuk bisa memenuhinya. Dan Anda perlu tahu, ini dia lakukan dengan kondisi ilegal. Apa langkah yang pertama? Selama 1 tahun penuh, dia melakukan penelitian tentang karakter dari gedung ini. Dia menyamar, kadang waktu jadi wartawan, kadang dia jadi kuli, kadang jadi arsitek, untuk ingin tahu bagaimana jalan dia bisa masuk yang tidak tertangkap. Selama 1 tahun full, Philip Petit melakukan itu. Nah, setelah berlalunya waktu, sudah melalui 6 tahun, tepat pada tanggal 6 Agustus, dia sudah mencanangkan tanggal 7 Agustus, itu saya akan menyeberangi. 6 Agustus dia melakukan gladi bersih yang terakhir.
tanpa disadari ternyata kakinya tertancap paku sehingga bisa nembus ke kaki yang satunya. Jadi kalau telapak kakinya tancap paku. Seorang akrobat profesional kalau mau melalui sebuah tambang dengan kekuatan angin yang luar biasa, next, itu tidak hanya butuh kondisi keterampilan skill, tapi dia juga punya fisik yang oke, tapi kakinya tertancap paku. Anda bisa bayangkan ini gedungnya kayak gini, next berikutnya. Nah, kayak gini. Ini akhirnya tanggal 6 temannya mengatakan, Philip, sudah kita tunda saja. Kondisi fisikmu sudah tidak bagus. Tapi Philip tetap ngotot, dia harus berangkat. Sehingga teman-temannya diminta untuk standby di gedung A. Philip berangkat dari gedung B. Dari gedung B menuju gedung A. Nah, karena dia sudah tahu bagaimana cara memasuknya, akhirnya Philip Petit dan teman-temannya berhasil menembakkan tambang dari satu gedung ke gedung yang lain. Nah, saat itu dia sudah mulai memperagakan praktek. Jam 7 pagi tepat, tanggal 7 Agustus, dia berjalan di atas tambang ini. Dalam kondisi ilegal. Anda bisa membayangkan? Dia berjalan dengan desir angin yang luar biasa, next. Seperti ini. Dia punya mimpi yang luar biasa. Dan orang tuanya anggap dia seorang badut, dia jalan. Nah, ternyata karena di bawah, next. Karena di bawah itu banyak orang yang lihat, banyak orang berkumpul, polisi mulai datang. Wah, ini ada apa-apa, ada masalah ini. Akhirnya polisi standby di gedung A, di mana Petit berangkat dari gedung B menuju gedung A. Begitu Philip Petit kurang 3 langkah menuju finish, dia lihat ada polisi siap menangkap dia. Apa yang dia lakukan? Dia terpaksa kembali. Dia balik ke gedung A. Dia balik. Begitu butuh waktu 45 menit untuk sampai di gedung A. Gedung B. Begitu dia sampai di gedung B, polisi sudah standby di sana. Maka dia bolak-balik dan dia melakukan akrobatnya, ya, dengan tidur, next mungkin, ya, dengan tidur, dengan apa namanya, satu kaki ganti kaki, dan masyarakat jadi terhibur, sehingga akhirnya begitu mau tidak mau dia harus ditangkap polisi, karena perjalanan harus berlangsung, harus diteruskan, tidak mungkin dia hidup di atas tambang terus. Next selanjutnya, tangkap sama polisi, dan polisinya ini malah minta foto. Seorang artis ilegal, foto. Nah, dia dihukum selama 1 tahun di Brooklyn untuk menghibur anak-anak di taman. Karena dia punya keahlian untuk akrobat. Apa yang terjadi? Philip Petit menjadi orang yang menjadi legenda saat itu. Surat kabar semua memberitakan tentang dia. Impian terliar dan tergila yang pernah dilakukan oleh manusia saat itu. Dan semua para pejabat ingin berkenalan sama dia. Karena dia berasal dari negara lain. Sehingga namanya tersohor hampir di seluruh dunia yang mengenalnya. Sampai akhirnya orang tuanya mendengar bahwa anaknya ternyata di Amerika membuat heboh. Dari situ titik awal Philip Petit menjadi legenda. Dan dia menjadi inspirator orang yang berjalan di atas tambang di tempat yang lain, ada yang di Niagara, ada dimanapun, dia adalah perintis awalnya. Intisari cerita ini, bahwa orang manusia, kalau ada pepatah mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Sesungguhnya manusia itu tidak akan pernah mati karena dikenang karena dari namanya. Kita semua akan dikenang dari apa yang kita lakukan. Selama kita tidak pernah melakukan sesuatu, maka tidak akan pernah orang tahu siapa kita. Saya tidak tahu apa yang harus Anda lakukan, tetapi saran saya Bapak Ibu semua, setiap dari kita itu punya panggilan. Kita lahir di dunia ini sebagai orang yang sangat berhasil. Setelah melalui pertempuran yang luar biasa, pertemuan antara sperma dan ovum, dari jutaan kita bisa menjadi number one, kita menjadi nomor 1. Pasti ada satu panggilan di setiap kita, hidup kita. Bagaimana kita bisa menjadi seorang masterpiece di dalam hidup kita. Bagaimana para master itu bisa menjadi masterpiece? Mereka semua bisa menjadi masterpiece jika melakukan satu hal yang sama berulang-ulang. Jika teman-teman melakukan hal yang sama berulang-ulang selama 1 tahun, maka Anda akan menjadi orang yang terbiasa. Jika Anda melakukan hal yang sama selama 2 tahun, Anda menjadi orang yang ahli. Jika Anda melakukannya selama 5 tahun, maka Anda akan menjadi seorang pakar.
Tapi kalau Anda bisa melakukannya selama 5 tahun berturut-turut, maka Anda akan menjadi seorang master. Dan itu pernah diteliti oleh Malcolm Gladwell, seorang yang meneliti semua kisah sukses orang-orang Brasil di Amerika dan di negara Eropa. Itu ada satu hukum di mana orang sukses tidak pernah lepas dari variabel yang namanya 10.000 jam. Jika kita melakukan bidang apapun, kita bisa melampaui 10.000 jam, maka Anda akan bisa menjadi seorang master. Jadi menurut saya, tidak ada yang buruk kalau kita full time di Allian. Kenapa? Karena Anda adalah menjadi seorang angel buat banyak orang. Ini kan masalahnya, kita ini kan berjalan baru 1-2 tahun, Pak. Kita tidak tahu perjalanan hidup kita itu nanti akan ada masalah kesehatan, ada masalah meninggal. Kita semua masih sehat, alhamdulillah. Tapi pasti hidup ini akan berakhir. Nah, pada saat itulah cerita akan baru mulai. Story is begin. Siapa yang menjadi angel di dalam kehidupan keluarga teman-teman Anda? Bukankah sebuah kehormatan ketika Anda lah yang menjadi orang yang paling ngotot untuk mengajak dia untuk mempunyai perlindungan buat anak, buat istri, buat aset Anda. Ada berapa di antara orang bilang, Pak, ini riba atau bukan? Ini haram atau tidak? Anda bisa pelajari semua literaturnya. Perusahaan Allian adalah perusahaan asing yang pertama kali mengusung konsep berbasis syariah, yang pertama kali di Indonesia. Bahkan saya dulu pernah kerja di asuransi berbasis syariah, namanya Takaful. Saya dulu pernah kerja tahun 93 di sana. Itu reasuransinya sama Allian. Perusahaan syariah asuransi Indonesia loh, reasuransinya ke Allian, loh, sudah. Jadi, kalau kita ingin jadi something, maka kita perlu melakukan satu hal yang sama berulang-ulang. Tapi itu it's your turn. It's your choice, itu pilihan Anda, terserah. Anda mau apakah enggak? Kalau Anda rasakan bahwa, saya enggak dapat passion di Allian, ya enggak masalah. Jadilah penabung yang baik. Dan kami akan layani Anda dengan sebaik-baiknya. Tetapi, kalau Anda mau menjadi seorang tim yang terbaik, maka kepalang basah, Pak. Hidup sekali, enggak pernah akan kembali 2 kali. Ada satu pepatah menyatakan, jika Anda dikasih waktu untuk kembali di dalam hidup Anda, apa hal yang Anda sesali? Mungkin Anda pernah membaca seperti itu? Apa kira-kira yang akan Anda sesali jika Anda dikasih waktu untuk kembali kepada masa lalu? Saya lebih memilih, jika saya dikasih waktu, saya bersyukur sudah melakukan ini dan ini. Bukan karena saya menyesali saya tidak melakukan ini, melakukan ini. Menjalankan bisnis ini, jangan Anda bayangkan sesuatu yang mudah, yang gampang. Sesuatu yang gampang, sesuatu yang mudah, tidak ada harganya. Betul nggak? Anda kepingin anak Anda itu sekolah dengan berjuang sungguh-sungguh atau gampang-gampangan aja? Semakin susah dia mengejarnya, semakin Anda bangga dengan anak Anda. Seperti itu kan yang dipikirkan oleh orang tua. Jadi jangan pernah melawan hukum alam. Kalau mau menjadi yang number one, Anda mencari cara yang paling gampang. Tetapi uniknya di bisnis ini, kalau kita bilang bisnis ini itu gampang, kenyataannya kok banyak nggak jadi BP. Beberapa tadi kan ada yang bilang, BP, 17 juta, kapan hari saya ditelepon dari luar pulau. Apa Pak? 3 minggu Pak, saya akan jamin saya akan jadi BP. Sampai sekarang tidak pernah muncul orangnya. Ngomong-ngomong kayak orang lagi kumur-kumur atau sungguhan ya. Jadi kita perlu fokus di satu bidang yang Anda sadari ini akan bisa mempunyai efek. Tapi ingat, fokus itu ada arahnya. Fokus harus terarah ya. Ada orang ditangkap polisi, ya, tangkap polisi. Gara-gara orang ini nabrak. Waktu itu ada acara perkawinan, ditangkap. Kan tadi ada yang menikah ya. Ada yang menikah? Oke, nah ini ceritanya kelanjutannya kayak ini. Orang ini nabrak, duar. Di tempat kerumunan orang-orang lagi menikah di pinggir jalan. Tangkap sama polisi, ditanya sama polisi. Kenapa kamu naik motor kok kamu nabrak, ada orang duduk-duduk di situ, orang di acara nikah kok kamu duduk di situ, kamu tabrak. Gini loh Pak polisi. Saya ini punya 2 masalah. Yang pertama, saya kalau waktu saya jalan, di sebelah kiri saya itu ada 2 orang, di sebelah kanan saya itu ada kerumunan orang kawin. Kira-kira Pak,
Yang harus saya tahu bro, yang risiko paling rendah yang mana? Loh, yang 2 tadi. Kan gitu, masuk akal tuh, lu bro yang 2. Nah ya itu Pak, akhirnya saya ngambil keputusan karena ini kondisinya nggak bisa berbelok. Saya tobrok yang 2 tadi. Loh lah apa kamu kok nabrak yang situ? Lah masalahnya dia lari ke situ ya Pak. Lain 2 orang lari ke tempat kawin, tak tobrok ke situ. Banyak orang menjalankan bisnis ini fokusnya itu loh keliru. Fokusnya itu pokoknya presentasi Pak. Ya, presentasi kayak wong dihajar semua presentasi. Dua. Loh, tapi fokusnya itu untuk membuktikan bahwa dia akan gagal. Ya nggak akan pernah berhasil. Istrinya bilang, "Ayo, cok turu aja main game. Ayo jalankan bisnis ini." Oke, berangkat tuh presentasi. Kan nggak berhasil mah. Loh. Lagi, loh nggak berhasil. Nggak bisa saya itu jalankan asuransi. Bapak Ibu semua Anda perlu tahu bahwa untuk menjadi orang yang sangat sukses, kita perlu melakukan satu hal yang diulang-ulang dan Anda lihat. Bill Gates, Steve Jobs, Jack Ma. Itu orang-orang yang konsisten di bidang itu, Pak. Dan dia menjadi number 1, nomor 1. Lah Pak, gimana Pak? Caranya ini, saya mau jadi nomor 1 ini. Caranya gimana? Nomor 1. Untuk bisa Anda menjadi masterpiece di dalam bisnis ini, bisa menjadi something di industri ini, maka Anda harus bekerja sama dengan yang nomor 1. Ya dong. Loh, gandeng-gandeng ikut bisnis aja gembreng gak apa. Kan ada perusahaan multi level macam-macam ya. Anda tahu perusahaan MLM, saya tidak benci sama MLM, tapi saya itu sangat salut sama teman-teman saya sehingga produk macam-macam itu bisa dijual. Kita ngomong, perusahaan jaringan itu produknya apa aja? Coba Anda boleh cerita. Apa yang tidak ada di MLM? Pohon ada nggak di MLM kan? Ada. Hewan ada, sapi dapat. Bisa. Apalagi? Ake ada. Air banyak. Air pencerahan pun juga dijual banyak. Gambar porno itu di MLM kan, gila nggak? Gambar porno loh, di MLM kan. Loh, apa yang nggak di MLM kan? Tapi ya masa gitu Pak? Anda sekolah tinggi-tinggi, Anda menjalankan bisnis, ternyata endingnya untuk sesuatu yang tidak mempunyai efek dalam hidup manusia. Nah, apakah perusahaan MLM jelek? No, saya 20 tahun di perusahaan MLM, saya bisa begini karena saya pernah di MLM. Tetapi sebenarnya kenapa sampai di 18 perusahaan? Karena kita tidak pernah putus untuk mencari yang terbaik. Dan ternyata prinsip-prinsip yang saya temukan selama saya menekuni bisnis jaringan, ternyata ketemunya adalah di Allianz. Kerjasama dengan nomor 1. Pak, kalau saya tidak bisa kerjasama dengan nomor 1 ya apa Pak? Ya kerjasama dengan nomor 2 deh, tidak apa-apa. Loh, kalau saya nggak bisa kerjasama dengan nomor 2 karena mungkin saya bukan siapa-siapa misalnya, maka yang Anda lakukan adalah Anda belajar sama yang nomor 1. Kerjasama apa? Perusahaan Forbes mencari partner bisnis dalam model lo. Masalah kok debt collector teko iki jalankan asuransi. Brewokan misal gitu ya, rambutnya daul-daul, kaosnya miring-miring, terus nawarkan industri produk number 1 terbaik di dunia. Ya orang tidak percaya dong. Ya, jadi Bapak Ibu semua yang tidak terlalu suka penampilan, yang penting ada hasil, ini agak perlu dibalik. Mungkin Anda terbiasa bisnis yang tidak perlu penampilan, perlu dirubah penampilannya sedikit-sedikit. Walaupun tua, jelek, tidak apa-apa, yang penting itu charming, menarik. Kalau Anda senyum itu orang seneng loh Pak. Ayo kita buktikan ya. Nah, coba Anda senyum deh. Ayo, 1, 2, 3, ayo coba. Senyum itu harus kelihatan giginya loh. Nek, itu koyok wong mau ke belakang itu loh Pak. Ya, senyum itu harus kelihatan giginya. Saya tahu beberapa di antara Anda di belakang itu tidak biasa senyum. Terbiasa mukanya itu ditekuk kalau ketemu bawahan. Ya mungkin Pak Udin lebih paham ya. Semakin tinggi pimpinannya, semakin giginya harus ditutup. Oke, kita senyum sama-sama ya. Dari gigi kelihatan. Oke, 1, 2, 3. Senyum, cheese ya. Nah, sekarang Anda toleh ke kanan. Satunya noleh ke kiri ya. Toleh kanan kiri. Ayo coba senyum. 1, 2, 3. Lagi. Saya ini sungguh-sungguh nih. 1, 2, 3. Siapa yang ditempeling tadi? Nggak ada kan? Kalau Anda itu membawa diri Anda itu dengan baik, dengan ringan, Anda ketemu orang itu senyum, tidak ada ceritanya Anda ditolak Pak. Itu adalah salah satu rahasia.
zero resistance selling, memasarkan yang tidak bisa ditolak adalah Anda dulu yang membuat orang itu tidak menolak Anda. Ketemu Anda senang. Apalagi perusahaan raksasa, tidak mungkin orang nolak Anda. Gimana caranya dia menolak? Kalau menunda, itu lain cerita. Ya, menunda, solusinya gimana? Kita punya jalan. Ketemu orang suka nunda, paling enak. Masukkan ke bisnis talk. Nunda lagi, masukkan ke basic training. Lagi, live today. Enggak juga, balik lagi. Bisnis talk. Minggu depan ada lagi bisnis talk. Lagi, ikut group meeting, ulang lagi. Sampai dia ya. Sampai dia ya. Kenapa? Karena kami percaya 100% ketika orang itu mempunyai warisan untuk keluarganya, dia tidak akan pernah menyesal. Nah, sekarang masalahnya Anda sudah mempunyai satu harapan untuk siap jalan apa enggak? Itu penting loh Pak. Bagi Anda sekarang yang belum pernah dipresentasi sama sekali bisa mengacungkan tangan. Siapa yang nggak tahu kalau ini pertemuannya Allian? Ngacung. Oke, satu orang ya. Kita berikan aplaus untuk Bapak. Pak, saran saya join aja Pak. Percuma Bapak nolak, ini orang gini banyak, kalau Bapak nggak mau itu diganti, digilir presentasinya Pak. Digilir, mau Pak kira-kira Pak, digilir tiap hari. Ini kalau nggak salah ada 200 orang, setiap hari satu hari Pak. Bapak nggak akan pernah kerja ketemu orang-orang hebat kayak gini. Loh teman-teman ini kalau presentasi ngeri-ngeri loh Pak. Wes menyerah saja, percuma sampai ngelawan nggak ada gunanya. Itu bedanya kalau lulusannya Univision Pak. Kalau lulusan Univision Pak, lulusan corporation, loh, ojo di sembarangan. Iya. Orang lain boleh punya jabatan pangkat BP, boleh loh. Tapi kalau Anda sudah corporation, iya. Alah corporation lah omset cuma 1 juta sih. Loh, jangan salah. Kalau Anda punya omset 1 juta 1 bulan, tapi kalau ada 100 orang yang niru grup Anda, itu lebih mengerikan Pak. Memang bonusnya kecil Pak. Ya kan 1 juta kali 23%, 230.000. Tapi lakonnya menang carry Pak. Betul nggak? Loh, tolol sekali kalau kita punya 100 orang, omset setiap bulan 100 juta, Anda masih tetap kekeh, gak apa-apa, sing ikhlas, setiap bulan 1 juta, ben aku BP-nya pas 2 tahun, itu menurut saya tolol Pak. Matematikanya gak lulus. Loh kalau sudah 100 orang serius kayak gitu, kenapa Anda tidak jadi BP? Jadi BP itu urusannya apa sih? Coba Anda pelajari tadi di depan itu. Urusannya cuma gini dong Pak. Lagi. Coba lagi. Anda lihat jari Anda. Ayo, 1, 2, 3. Gampang nggak? Memang gampang, Pak. Memang gampang. Kita yang buat sulit. Tidak ada yang sulit di dunia ini. Lahan itu, Pak, kalau Anda pacul, tahu pacul ya, dicangkul. Lobang enggak? Enggak ada air, Anda cangkul lagi. Pasti ada air di dalamnya. Cuma supaya kita tidak berdarah-darah, ini kan kita butuh yang namanya partner. Jadi Anda sekarang yang sudah mempunyai satu kesiapan untuk menjalankan bisnis ini, Anda perlu punya arah yang benar. Arah kerja yang benar. Arahnya apa? Anda usah bingung-bingung sekarang. Ini loh, ikut corporation. Loh Pak, apa hubungannya corporation dengan masa depan saya? Banyak hubungannya. Iya. Anda tidak akan pernah salah jalan. Mbak Lela Martisa itu bisa menjadi seorang BP. Anda tahu tadi ada beberapa yang tidak diceritakan sama Mbak Lela karena kendala waktu. Ya. Dalam ketika dia datang di satu pertemuan leadership seminar dan dia sudah mengambil keputusan pokoknya 3 minggu lagi saya harus jadi BP. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai pada hari ke-9 tidak ada orang closing. Hari ke-9 dia melakukan presentasi 20 orang. Ini ada saksi hidupnya Pak Kurniawan Barus ini. Dia presentasi kepada 20 orang dalam satu hari itu. Tidak ada yang closing. Hari yang ke-11 dia presentasi 24 orang. Tidak ada yang closing. Dan dia bisa menjadi seorang Emerald BP di sini. Layak tepuk tangan itu diberikan buat Mbak Lela. Itu bedanya orang Univision Pak. Kami menghargai kerja keras Pak.
Jadi kalau Anda naik di atas panggung, apa? BB, kecil Pak, uang tak telepon langsung nabung. Itu kami agak aneh itu. Kurang seru gitu loh ceritanya itu. Seperti kalau Anda punya pacar gitu loh, baru kenalan, namanya Saiful Alam, kenal sama siapa? Iwet, ya Pak kawin. Ya saya, ya ayo. Ada gitu kira-kira? Loh enggak ada Pak, gitu itu Pak. Itu enggak seru ceritanya. Kadang-kadang sampai nangis-nangis, ditolak, sampai ada difilmkan sampai engtai, lah wis ta. Ada Romeo and Juliet laris. Filmnya laris karena susah. Kalau Anda menuju BP ini susah, maka filmnya laris, Pak. Oke? Tetapi sesungguhnya susah itu adalah pengalaman dari yang awal. Anda sebenarnya agak sedikit terselimur ya. Semua kisah sukses, kisah susah yang diceritakan oleh para pembicara di depan adalah pengalaman pertama selama membangun bisnis ini. Selanjutnya enak. Selanjutnya gampang. Kenapa? Kalau Anda sudah nampak kepantasannya, orang akan nyari Anda, Pak. Percaya sama saya. Kalau Anda itu sudah jadi orang yang berpengalaman, orang nyari Anda loh. Iya. Pertama mungkin pacaran gagal, ya. Gagal 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai orang itu terkenal Don Juan. Nggak peduli umur model kayak apa, panggilannya Om pun oke. Kalau orang itu sudah punya kepantasan bisa, Pak. Nah, karena itu untuk mencapai ke sana kita membutuhkan yang namanya proses. Ya. Nah, intinya hari ini kita mulai dari step-step yang gampang. Ini loh, dengerin gini nih. Ini CD yang baru. Wah, judulnya Anda Tidak Sendiri. Luar biasa loh. Pak, saya ini di Jakarta, Pak, sendirian saya, Pak. Jangan khawatir, saya punya CD judulnya Anda Tidak Sendiri. Itu orang itu takut untuk jalan sendiri di bisnis gini ini. Benar nggak? Iya, perempuan itu paling takut kalau jalan sendirian. Betul ya? Kalau di kuburan takut ya. Kalau 2 orang agak berkurang takutnya. Oke, kalau 3 orang lebih tenang, bisa mulai ketawa-ketawa, ya. 20 orang perempuan lewat di kuburan, apa yang terjadi? Jundul-jundulan loh, Pak. Loh entah, ono pote-pote loh. Itu perempuan loh. Kalau Anda sendirian, Pak, Anda akan tidak pernah kemana-mana, Pak. Walaupun Anda BP, Anda sendirian, hopeless sampean. Terutama bagi laki-laki. Anda yang laki-laki, saya tantang Anda untuk punya grup yang terbesar di sini. Kenapa? Karena kalau Anda punya income besar di Allian, entah 100 juta, 200 juta, tidak ada satupun orang yang bertepuk tangan. Kita sambut para BP kita. Bapak, Saiful Alam, enggak panggung, mana enggak tepuk tangan, dia apa rasanya? Ayo, kamu diem gini terus. Halo. Ngenes, Pak. Laki-laki kalau sedih boleh. Dia tidak ada orang yang bersamping bersama dia. Tapi kalau laki-laki lagi sukses, dia akan menjadi neraka kalau tidak ada satupun orang yang merayakan. Nah, kapan Anda mau merayakan hari luar biasa Anda? Sudah terlalu lama kita ini, seperti kata Pak Abdi, bermain-main. Mohon maaf kalau ada di antara Anda tersinggung, loh, gak mainan loh Pak, aku temenan loh Pak. Di Allian temenan. Saya mau mengajak Anda untuk lebih serius lagi menjalankan bisnis ini. Untuk siapa? Kan gitu Pak. Nah, untuk siapa itu akan kita bahas di sesi yang terakhir. Tetapi sekarang bagi Anda yang sudah running, ya siapa di sini yang sudah jadi agen asuransi Allian? Siapa yang belum jadi agen ngacung? Sing gak ngacung mau iku apa? Sampeyan itu lho apa sampeyan iku? Saya tanya lagi, siapa yang jadi agen Allian? Sudah jadi agen Allian? Yang belum? Oke, bagus ya. Yang belum, welcome to the club. Tenang aja Pak, ini tidak ada yang serius. Kami jamin, tidak ada satupun orang yang memarahi Anda untuk menjalankan bisnis ini. Tidak ada. Even sponsor saya pun tidak pernah marah Pak. Tidak pernah memarahi saya. Dia memarahi saya gara-gara saya menceritakan impian saya dan kemudian saya mengingkari impian saya sendiri. Maka dia mengingatkan saya bahwa terlalu sering kita mengingkari janji kita, maka kita sama saja dengan membunuh keluarga kita sendiri.
Jadi saya sarankan buat teman-teman, hati-hati kalau bikin janji. Pak, telon Pak yo. Minggu ngarep iki. Nek gak ono BP Pak, kon jangan panggil saya Saiful Alam. Ya, enggak panggil sungguhan. Hati-hati kalau bikin janji. Karena itu apa? Anda harus konsultasi, jangan ngawur. Bagi Anda yang sekarang sudah memulai, maka apa yang harus Anda lakukan? Ya gitu ya. Ya, lakukan kor. Kita sama-sama lakukan kor. Nah, khusus bagi Anda yang sekarang grupnya lagi gini. Oke? Terutama lagi bawa banyak orang. Ingat, ada banyak jebakan Batman. Bisnis ini indah di luaran sana. Anda bisa keprosok di dalam. Tapi bukan berarti Anda dapat income. Apa yang membuat Anda yang sudah punya grup besar tiba-tiba langsung kempes seperti ban? Jika Anda kurang mensponsori orang baru. Setinggi apapun peringkat Anda, sebanyak apapun uang Anda, kalau Anda berhenti untuk sponsori orang, Anda kehilangan gairah untuk membangun bisnis ini. Dan saya sudah melakukan itu. Dan don't try this at home. It's very very dangerous for you. Anda akan menjadi pemimpin yang tidak efektif. Cerita Anda akan cerita yang itu terus. Leader, kalau konsultasi ke leader ya, Pak, saya jangan alien ini Pak, ditolak terus Pak. Bulan depan bilang gitu. Waduh, susah Pak. Bulan depan gitu lagi, uangnya loh Pak presentasi Pak. Gitu. Ternyata setelah ditanya, siapa sih yang kamu presentasi orang? Ya itu tadi, ya itu terus. Anda akan dikontrol oleh orang lain kalau Anda tidak mempunyai orang baru. Kenapa Live Today ini bisa menjadi semarak? Karena ada orang baru, Pak. Siapa yang baru pertama kali hadir di Live Today? Ngacung. Terima kasih. Anda adalah inspirator buat kami. Terutama bagi yang sudah punya, dompetnya itu sudah mulai tebel. Ya, Anda kalau sudah tahu di Allian ini aneh. Pak Jenik pada waktu ketemu sama saya, omsetku Pak 300.000, bonusku 8 juta. Itu logika tidak masuk Pak. Memang butuh orang yang cerdas untuk bisa nangkep bisnis Allian ini. Bisa tahu angka, tahu ada angka apa namanya di matematika itu ya. Saya sampai lupa tadi mau ngomong itu. Jadi rumusnya kayak tidak masuk akal. Mana mungkin? Punya omset 100 juta, income 100 juta, mungkin nggak? Tapi Pak, karena bisnis ini adalah bisnis yang berhubungan dengan emosi orang, Anda akan suatu saat ketemu orang yang siap mengembangkan bisnis Anda, justru di saat Anda dalam kondisi sudah mau berhenti. Kemarin saya sempat ditelepon sama tim saya, Pak, ini ada saya punya kawan, dia pimpinan cabang, dia ini mau mengasuransikan seluruh karyawannya. Oke. Yang kedua, dia ini punya database 500.000 orang, Pak. Dan dia siap untuk meng-grab market ini apa caranya? Pak, 500.000 orang, kalau dikalikan 300.000, something loh Pak. Anda jangan pikir bahwa cari bisnis, cari apa namanya, cari diamond itu mungkin Anda pikir susah ya. Beberapa di antara kita, kenapa kita nggak bisa sukses? Alasan pertama karena kita kurang nyponsori orang. Alasan kedua, karena kita itu kurang ekspektasinya Pak. Menjalankan bisnis seperti ini, itu butuh yang namanya ekspektasi. Walaupun Anda tidak ada hasil. Itulah sebabnya kenapa tadi Mbak Yeta tadi, yang penting nabur. Betul ya? Loh, tapi dia merasa ini kan ada something, ada sesuatu loh. Tapi banyak orang yang nabur. Satu kali presentasi tolak, sakit Pak. Yang tertawa mungkin ngerti maksud saya. Saya nggak tertawa mungkin nggak ngerti ngomong apa bang ini. Kenapa? Karena Anda belum masuk di dalamnya. Nah, coba masuk di sini. Ceritanya indah sekali. Ya, Anda butuh ekspektasi untuk sukses di bisnis ini. Kenapa sih ada orang itu mau Anda ajak? Kenapa ada orang tidak mau Anda ajak? Karena apa? Bisnis ini adalah bisnis yang tidak nyata. Yang dibaca bukan hanya sekedar apa yang Anda katakan, yang dibaca adalah apa yang nampak di belakang persepsi dia tentang Anda. Melo kok ini modelnya. Waduh, masa depan suram ini. Jangan sampai ya. Sama-sama ikut bisnis talk, sama-sama punya CD, tapi hasilnya tetap berbeda. Contoh aja, nanti kalau setelah acara selesai, coba Anda foto. Ya, setelah hasil foto Anda lihat, kira-kira yang mukanya kelihatan kayak lagi banyak masalah yang mana. Orang itu akan dijauhi.
Nggak pakai alian-alianan, Pak. Kalau setiap kali Anda ketemu orang, Anda selalu cerita masalah demi masalah, orang akan bosan. Misalnya Anda bilang, saya di alian ya. Wangel, Pak. Susah saya jalankan alian itu. Semua nolak kabel. Lalu Anda mau ngajak agen, Anda bilang gitu, join apa enggak kira-kira? Saya cari orang enggak ketemu-ketemu. Mudah-mudahan kamu nih yang mau join. Jadi bagaimana Anda menggambarkan Anda punya ekspektasi, itu penting, Pak. Oke? Nah, kenapa ada orang sudah punya grup besar, itu ekspektasinya itu enggak ada dalam grupnya. Dia mempunyai satu persepsi yang salah tentang timnya. Dia pikir, orang ini bisa berhasil, orang ini berhasil. Jangan salah. Ya, kadang-kadang orang tidak bisa diukur dari mukanya. Bisnis ini bisnis unik. Kadang-kadang ada orang bisa menjadi diamond, dulunya adalah orang paling cengkal. Tahu cengkal ya? Ada orang bisa menjadi diamond di sini, yang dulunya adalah orang yang humble. Dan itu semua terjadi karena sponsornya orangnya begini. Anda kan pernah bisa menemukan yang namanya diamond jika batu asahnya adalah batu asah diamond, betul ya? Kalau diamond Anda asah ke diamond, dia akan kebentuk. Tapi kalau diamond Anda masukkan ke tempat yang lain, itu yang pecah. Anda mau ingin punya tim seorang diamond atau bukan? Apa toh Pak diamond itu? Diamond itu ya, diamond itu adalah orang ya yang mempunyai 5 kaki BP, di mana 5 kaki BP-nya itu memenuhi kualifikasi dari Univision. Pak Jenny, sponsor saya, menjalankan bisnis ini. Di atasnya saya tidak kenal, saya hanya tahu Pak Jenny. Sendirian, menjalankan bisnis ini bersama timnya. Satu orangnya dia, 1 tahun kemarin dia bisa punya omset 12 miliar. Kalau Anda punya 5 orang kayak Pak Jenny, Anda bisa hitung. Oke? Anda jangan bilang cari diamond susah loh. Siapa di sini yang pernah tahu ada klub buku? Tahu pernah? Klub buku. Ada klub buku apa namanya? Winnie the Pooh. Klub buku Winnie the Pooh sing melok wong tuwek, Pak. Bikin klub. Kalau di Jalan Basuki Rahmat itu ada klub sepeda motor dan sepeda kuno ada. Ya, itu orang kaya-kaya loh itu. Orang nganggur-nganggur, itu kalau malam minggu ngumpulin sepeda, duduk di sepeda, dia pamer sepedanya kayak apa. Loh itu dia mau berjam-jam. Klub, bikin klub. Loh, kalau cari orang yang mau membaca buku Winnie the Pooh saja ada klubnya, masa cari diamond tidak ada, Pak? Anda harus punya keyakinan bahwa akan ada orang yang mau berubah hidupnya. Masa nggak ada? Di luaran sana banyak. Jadi jangan pernah Anda merasa kecil pengharapannya. Kenapa orang punya grup tidak bisa besar? Ya, karena dia kekurangan yang namanya personal growth. Untuk menjalankan core person ini perlu kita lakukan secara sengaja, Pak. Saya tahu beberapa core person itu di antara Anda ada yang tidak gampang ya. Ya, ada yang tidak gampang. Contoh apa? Presentasi. Siapa di antara Anda yang kepingin presentasi gak bisa presentasi? Ayo. Ayo, ngacung. Good. Itu orang jujur, ya. Sama dengan saya, Mas, berarti, Mas. Saya dulu nggak bisa presentasi. Buktinya, slide bisnis stock dulu nggak ada. Ya. Presentasi ini apa? Jadi ngomongin ngawur-ngawur, karuan. Nabung, ya. Nabung gampang ya? Gampang nabung itu. Apa susahnya nabung? Yang sulit mempertahankannya, betul? Nah, mungkin ada di antara Anda kendalanya di situ. Saya pernah ngalami. Jadi bagaimana caranya kita mengupgrade diri kita ini? Ini kita butuh, Pak, yang namanya lingkungan. Terutama bagi teman-teman di sini yang mudah-mudahan virus itu tidak masuk di sini, ya. Ada satu virus di mana ini hubungannya sama personal growth. Virus itu namanya virus di mana Anda tidak merasa layak untuk jadi orang yang berhasil. Hati-hati, Pak. Anda yang punya grup besar, itu kadang-kadang ada orang yang merasa bahwa saya tidak layak untuk berhasil. Tapi ada juga yang baru memulai juga nggak layak untuk berhasil. Saya mau menunjukkan kepada Anda, kenapa saya mau menjalankan bisnis ini. Apa alasannya? Mudah-mudahan beberapa di antara Anda bisa mengena dengan apa yang saya ceritakan. Menjalankan bisnis ini jangan bilang gampang, jangan ini bilang mudah. Jujur Pak, menjalankan bisnis ini, kalau dibilang gampang dibandingkan apa? Kalau dibilang susah juga dibandingkan apa?
Yang saya lihat adalah di bisnis ini, apa yang kami alami adalah sesuatu yang sangat berharga buat kami. Saya melihat Allian ini adalah begitu berharga buat masa depan kami. Sehingga saya memperlakukannya seperti sesuatu yang sangat berharga. Dan segala hal yang terkait adalah berharga buat kami. Siapapun yang bisa membuat perubahan nasib dalam buat kami adalah dia berharga buat kami. Kalau Anda tadi lihat film tadi, seorang ibu datang, mungkin Anda dikasih pertanyaan, dia mau melakukan itu semua karena apa? Apakah karena dia supaya kelihatan tampil lebih baik, ataukah dia supaya kelihatan mau jatuh cinta, ataupun ada mau kesehatannya? Pertanyaan itu sebenarnya sama dengan kita, Pak. Kita datang di sini, itu sebenarnya karena apa? Supaya Anda ingin memberikan sebuah cerita baik buat istri Anda bahwa memang ada hari Sabtu atau hari Minggu Anda datang ke seminar, ataukah ada sesuatu yang lain? Saya datang di sini bukan supaya memberikan kesan kepada Anda, supaya Anda melihat bahwa Allian Univision sudah berhasil menyelenggarakan acara. No, Pak. Anda jangan salah sangka bahwa sponsor Anda ngotot meminta Anda datang ke sini supaya Anda keluar dari rumah agar Anda punya kesibukan baru. No, Pak. Beberapa di antara Anda itu datang ke sini dengan biaya yang tidak murah. Dari Jakarta biaya mahal. Dari luar kota biaya tidak murah. Kenapa mereka mau melakukan ini, Pak? Siapa di antara Anda yang punya anak? Jika anak Anda sakit dan dokter minta untuk mengorbankan organ Anda yang paling berharga, siapa yang bersedia, Pak? Saya bicara sama hati Anda ya. Saya bukan bicara dengan Anda nih. Kalau andai anak Anda yang membutuhkan ginjal Anda, siapa yang mau memberikan ginjal Anda buat anak Anda? Menemani Anda presentasi kepada prospek dengan risiko mungkin dia kehilangan uang, kehilangan waktu, kehilangan kesehatan, mungkin apapun dia mau lakukan hanya karena ingin Andanya yang berhasil, Pak. Kenapa Anda masih berpikir bahwa sponsor Anda itu seperti sumber masalah buat Anda? Bukankah mereka adalah salah satu orang yang akan menolong masa depan Anda jadi lebih baik? Siapa yang merasa punya impresi yang baik terhadap sponsornya? Siapa yang merasa bahwa Anda
punya rasa syukur bahwa Anda punya sponsor yang baik. Bersyukurlah Anda yang punya sponsor, Pak. Tidak semua orang punya sponsor. Saya tidak bisa membayangkan betapa beratnya sponsor saya menjalankan bisnis ini sendirian. Tidak mudah. Anda mungkin nggak mengalami kesulitan karena selalu akan ada teman yang menolong Anda. Dan pertemuan ini tidak akan pernah ada jika tidak ada satu orang ini. Jujur, Pak, dari hati nurani saya yang paling dalam, tidak ada gunanya kita ngomong Allian kalau nggak ada Univision. Saya tidak tertarik menjalankan Allian kalau dengan cara sesuatu yang membuat saya gagal janji sama orang lain. Sehebat apapun perusahaannya, jika membuat hidup saya jadi susah, mungkin bukan pilihan buat saya Allian itu. Tetapi karena saya melihat bahwa Allian ini merupakan satu jalan yang memungkinkan untuk saya tempuh, dan saya bisa ini berupa kesempatan untuk menolong orang lain yang tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa, tapi dia bisa berhasil di sini. Maka ini adalah kesempatan dan kita kerjanya itu luar biasa, Pak. Berapa di antara Anda teman-teman di sini masuk di bisnis ini dalam kondisi yang sudah compang-camping, Pak. Dulu dia orang hebat, tapi masuk di bisnis ini sudah bukan menjadi siapa-siapa. Kadang-kadang nyebut namanya pun juga nggak ada orang mau. Bahkan bisa dikatakan, jika bukan karena adanya Allian, maka kita ini sudah finish, Pak. Terlalu banyak cerita-cerita tidak baik yang akhirnya menghalangi, merantai kaki kita untuk bisa membangun cerita yang baik buat anak kita. Tapi saya melihat ada harapan, Pak. Dan itulah yang saya lihat. Menjalankan bisnis jaringan di 20 tahun, penuh dengan liku-liku. Kadang-kadang yang salah itu mungkin bukan perusahaannya, mungkin yang salah teman kita sendiri. Sampai tidak punya harapan, Pak. Sampailah pada satu titik di mana saya menjalankan hidup ini, ketemu dengan sebuah fakta bahwa anak yang saya tunggu-tunggu ternyata harus pulang ke dunia ini hanya karena dia mengalami sakit kritis. Mungkin Anda tidak ngerti maksud saya, karena mungkin anak Anda masih sehat. Setiap hari harus nunggu di rumah sakit. Saya sama istri saya di belakang. Setiap hari pagi sampai sore. Yang saya lihat adalah kotak, sekotak anak, satu kotak yang ada anak, di mana kita selalu bercerita hal baik. Mungkin dia tidak dengar maksud saya. Besok malamnya tagihan datang, cari lagi, nemu lagi. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Mungkin berapa di antara Anda pernah dengar cerita saya. Saya punya seorang anak yang mirip dengan saya, sakit. Setiap hari kami harus menyediakan dana yang tidak kecil. Sampai saya mengatakan pada istri saya, jangankan uang, nyawa pun saya siap. Tapi faktanya, uang saja itu susah nyarinya, Pak. Kalau setiap hari harus nyiapkan 7 juta, 5 juta. Orang kerja model kayak apa, Pak? Jangan bilang pengorbanan, Pak. Kalau uang aja kita nggak bisa sediain. Sama saja halnya ketika anak kita sakit, kita tidak bisa biayai, nggak bisa keluarkan itu dana. Sama saja dengan kita ini secara ikhlas melambaikan tangan, mengatakan aku tidak kuat, nak, aku tidak sanggup. Bukankah itu yang kadang-kadang kita alami? Kita perlu hati kita yang keras ini perlu melihat dari sisi yang lain. Mungkin Anda tidak pernah menjalani hidup kayak gitu, tapi mungkin Anda satu saat Anda ketemu orang kayak saya yang sudah kehilangan harapan untuk hidup, punya perusahaan hancur, sudah hancur di tangga, anak meninggal. Saya tidak menyesali meninggalnya anak saya, tapi yang saya sesali adalah kenapa saya selalu terlambat untuk mengambil keputusan, padahal saya sudah sering ditawari perusahaan asuransi. Dan ketika saya punya harapan antara iya dan tidak, bingung mau menjalankan bisnis model kayak apa, ternyata masih ada orang yang masih percaya dengan saya. Sponsor saya, Pak Jenik, adalah salah satu orang yang percaya dengan diri kami. Anda bersyukur punya sponsor yang percaya sama Anda. Itu mahal harganya. Terlalu banyak di luar sana orang tidak percaya dengan apa yang kita miliki.
Tapi sponsor Anda hari ini mempercaya Anda bukan dari apa yang Anda miliki. Mereka mempercaya Anda dari diri Anda saat ini. Bahwa kita punya kelayakan untuk berhasil. Bapak Ibu semua, satu-satunya jalan. Ini tahun 2016 bulan Januari. Kita mempunyai sponsor yang hebat. Siapa yang merasa punya sponsor hebat? Acungkan tangan Anda, Pak. Saya, Pak. Saya tanya lagi, siapa yang merasa Anda punya sponsor hebat? Acungkan tangan Anda, Pak. Dan saya minta lihat, mereka adalah downline Anda, Pak. Mereka tahu bahwa Anda adalah orang hebat. Kenapa masih Anda berpikir bahwa Anda itu tidak layak untuk berhasil? Ini resolusi tahun 2016, bulan Januari. Saatnya kita mau meniti karir. Terima kasih Anda sudah mengacungkan tangan. Ini saatnya kita meniti karir kita. Kita tutup akhir tahun 2016 nanti. Bukan dengan cerita penuh dengan nestapa, cerita dengan kesedihan. 2016 akhir. Pertemuan ini adalah pertemuan terkecil yang pernah kita punya. Akan ada 10.000 orang berkumpul di sini. Mereka semua menjalankan Bistor Person untuk merubah nasib mereka, Pak. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Dia lihat ada 114 orang yang mempunyai income 1 miliar hingga 6 miliar. Anda kurang percaya apa lagi, Pak? Perusahaannya nomor 1 di dunia. Univision sudah terbukti sukses. Sponsor Anda mau menolong Anda, Pak. Kadang-kadang mereka berkorban mengeluarkan uang yang tidak sedikit hanya karena kepingin Anda yang berhasil. Kenapa Anda masih meragukan Anda tidak layak untuk sukses, Pak? Kami ingin Anda datang di sini bukan supaya Anda tepuk tangan buat kami, tapi kami ingin Anda datang ke sini supaya Anda percaya bahwa Anda semua akan menjadi angel buat keluarga Anda, Pak. Anda adalah malaikat menolong mereka. Anda bisa merubah hidup mereka. Kuncinya adalah dari kita, Pak. Buat istri Anda, bangga punya suami kayak Anda, Pak. Buat anak Anda, bangga punya mama kayak Anda, Pak. Buat Anda, sponsor Anda, bangga dengan Anda bahwa tidak pernah sia-sia meluangkan waktunya untuk menemani Anda bangun bisnis ini. Sampai ketemu di pertemuan kita, Corporation. Saya tunggu Anda di Corporation. Siapa yang memutuskan untuk bisa menjadi seorang Corporation? Acungkan tangan Anda, Pak. Terima kasih. Saya ketemu dengan orang tepat. Go, Dayan. Ladies and gentlemen.